Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Syekhul Mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabatku sekalian, sahabat RK Harumah Quran Himmatul Aliyah dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan kepada kita semua dan senantiasa Allah berikan kekuatan kepada kita semua sehingga pagi hari ini kita bersama-sama masih bisa bangun pagi hari, bangun sebelum subuh. Sejatinya kita melaksanakan sholat sunnah tahajud, yang mudah-mudahan sholat sunnah tahajud tersebut menjadi salah satu syariat atas keberhasilan kita mencari dunia dan akhirat. Karena sahabatku sekalian, sahabat dari Rumah Quran Himmatul Aliyah, yang saya pikirkan adalah memang kita ini dunia, karena sejatinya kita sedang hidup di dunia, maka kita butuh dengan dunia. Tapi bukan berarti dunia yang sebentar ini kita datang di dunia ini haruslah menggadaikan atas keperluan atau kepentingan kita di akhirat, karena akhirat itu adalah tempat yang akan kekal, tempat yang akan abadi, sehingga akhirat pun tetap wajib kita raih. Sahabatku sekalian, sahabat dari Rumah Quran Himmatul Aliyah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita sehingga pagi hari ini seperti biasa kita bisa mengkaji kitab Uqudul Lijan yang membahas tentang dinamika berumah tangga, sehingga mudah-mudahan apapun yang setiap pagi saya sampaikan kepada sahabatku sekalian ini bermanfaat untuk semuanya, sehingga mudah-mudahan keluarga kita Allah takdirkan menjadi keluarga yang samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Karena sejatinya keluarga yang samara itu adalah tidak bisa sekonyong-konyong kita dapatkan, terkecuali keluarga samara itu harus ada ilmu di dalamnya. Sehingga mudah-mudahan setiap pagi kita membahas kitab Uqudul Lijan ini menjadi sebuah pemahaman, dan bukan hanya sebatas pemahaman saja, tetapi ini juga mudah-mudahan menjadi pengamalan untuk keluarga kita. Sahabatku sekalian, sahabat RK Rumah Quran Himmatul Aliyah, kita akan lanjutkan kajian pagi hari ini. Wa alla tasuma, dan tidaklah boleh puasa perempuan ayat tatawu'an, yaitu puasa sunnah, ghairu arafah, selain puasa arafah, wa asyura, dan puasa asyura, illa biiznih, terkecuali dengan izin suami. Maka salah satu yang wajib dilakukan oleh seorang istri adalah ketika dia sekalipun ingin melakukan ibadah yang sifatnya sunnah, maka ini tidak boleh dilakukan terkecuali dengan izin suami. Jadi kalau misalkan suaminya mengizinkan puasa sunnah itu, silahkan lakukan. Tapi kalau misalkan suaminya tidak mengizinkan melakukan puasa sunnah itu karena ada kebutuhan misalkan apapun itu, maka itu tidak boleh dilakukan. Kenapa seperti itu sahabatku? Maka kalau sunnah itu ya sunnah, artinya apa? Ketika dikerjakan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan tidak menjadi dosa. Beda lagi dengan taat kepada suami. Memang kenapa taat kepada suami? Maka hukum taat kepada suami adalah sifatnya wajib. Jadi disinilah cara berpikir kita yang harus kita luruskan. Jadi jangan sampai yang wajib, yang sunnah mengalahkan yang wajib. Yang wajib dulu, baru yang sunnah kemudian. Maka bagaimana kalau misalkan seperti ini, suami melarang melakukan hal-hal yang wajib, yang sifatnya beribadah kepada Allah, apakah itu boleh dilakukan? Nah, itu tidak boleh. Kenapa seperti itu? Sering saya sampaikan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Tidak ada kata taat di makhluk Allah di dalam bermaksiat kepadanya. Sekalipun itu suami kita, sekalipun itu orang tua kita yang menyuruh membangkang terhadap Allah, maka pada saat itu tinggalkanlah apa yang mereka perintahkan kepada kita, bukan ditinggalkan orangnya, dan berikan pemahaman kepada mereka, wahai istriku atau wahai suamiku, wahai orang tuaku, sungguh aku ini tidak mau mengikuti apa yang engkau perintahkan,
karena sejatinya perintah Allah yang wajib itu adalah yang utama. Terkecuali kalau misalkan dirimu atau misalkan ayah atau misalkan engkau meminta tidak melaksanakan puasa sunnah dan sebagainya, mungkin itu akan aku lakukan karena sejatinya kewajibanku kepada dirimu itu adalah yang lebih utama. Nah seperti itu sahabatku ya. Jadi tidak boleh melakukan puasa untuk seseorang perempuan puasa sunnah maksudnya terkecuali dengan izin suami. Lalu bagaimana kalau misalkan dia ini tetap melakukan puasanya? Apakah dia mendapatkan pahala atau tidak? Ini dikatakan. Fa in fa'alat, kalaulah mengerjakan itu si perempuan jaat, kondisinya lapar perempuan, wa atasyat dan haus perempuan, wala yuqbalu dan tidak diterima as-saumu puasa minha dari si perempuan. Nah jadi itu. Jadi puasanya sih memang puasa, tapi kondisinya hanya apa? Hanya lapar saja, hanya haus saja, pahalanya nihil. Kenapa? Karena tidak ada izin dari suaminya. Nah seperti itu. Jadi hati-hati, jangan sampai kita itu tidak paham tentang dinamika rumah tangga. Hal apa saja yang boleh kita lakukan, hal apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Bahkan sering saya sampaikan di antaranya adalah kadang-kadang perempuan-perempuan di luar sana itu berpikir, oh kayaknya kalau sholat di masjid itu lebih utama ya untuk saya. Maka sahabatku sekalian, sekali lagi sampaikan, untuk perempuan-perempuan ini sungguh sholatnya kondisi di dalam rumahnya, kondisi di dalam tempat yang tidak terakses oleh orang-orang lain, laki-laki yang lain, itu lebih utama dikatakan oleh Rasul dibanding sholat berjamaah bersama Rasul di masjid. Masya Allah tabarakallah. Seperti itu. Makanya pentingnya kita itu senantiasa mengaji. Dan di sini juga dikatakan wa alla takhruja dan tidak boleh keluar perempuan min baitiha dari rumahnya suami illa biidznih terkecuali dengan izin suami. Perempuan ketika dia mau keluar dari rumah maka izin dulu terhadap suaminya. Kenapa? Karena suaminya ini adalah sejatinya kepala rumah tangga, dialah sosok pemimpin yang ada di dalam keluarga. Jadi keputusan strategis apapun itu maka libatkanlah suamimu. Jangan sampai ini melakukan suatu hal meskipun itu yang baik, tapi kalau memang tidak ada izin suami maka khawatir ada prasangka buruk dari suami atau misalkan ada miskomunikasi sehingga ini akan memicu sebuah permasalahan yang awalnya mungkin kecil, tapi kalau terus-menerus dilakukan ini akan menjadi bom waktu, akan menjadi hal yang sungguh sangat luar biasa besar. Sahabatku sekalian, sahabat dari rumah Quran Imatul Aliyah dimanapun berada. Lalu di sini dikatakan bi'an kharajat fa'in fa'alat kalaulah mengerjakan itu si perempuan bi'an kharajat dengan dia keluar ke rumah min ghairi idzni dari tanpa izin suaminya la'anatha akan melanat kepadanya al malaikatu malaikat ay malaikatu samai wal ar malaikat langit dan bumi wa malaikatur rahmah dan malaikat rahmat wa malaikatul azab dan malaikat azab hatta tatuba sehingga dia bertobat marah perempuannya atau taroji atau keluar atau kembali lagi itu seperempuan ila baitihi terhadap rumahnya. Nah gitu. Jadi kalau misalkan perempuan ini dia misalkan keluar rumah tanpa izin suaminya maka akan melaknat kepadanya penduduk langit dan penduduk bumi sehingga bahkan dikatakan di sini malaikat rahmat dan malaikat azab pun akan melaknat kepada dia sampai dia kembali lagi. Jadi yang pertama yang harus istri-istri kita lakukan adalah senantiasa meminta izin kepada suaminya. Lalu bagaimana kalau misalkan izin harian ini ribet, izin harian ribet misalkan, apakah memang harus harian atau seperti apa? Ya kalau memang rutinitasnya itu misalkan memang harusnya suami pun tahu, misalkan apa tuh? Misalkan kita setiap hari jadi tukang ojek anak gitu ya. Kalau sekarang kan seperti itu. Masya Allah tabarakallah, ibu itu perannya luar biasa. Sudah melahirkan, menyusui, memberikan makan, memberikan MPASI dan sebagainya. Ketika anak itu sekolah, maka seorang ibu sanggup menjadi seorang supir atau seorang ojek anaknya. Nah ketika menjadi ojek anaknya ini, meskipun memang sebetulnya ojek anaknya ini kewajiban seorang suami, tapi tetap seorang istri wajib bicara dulu kok pada seorang
suaminya. Seraya mengatakan, wahai suamiku, karena anak kita sudah TK, karena anak kita sudah SD dan sebagainya, maka untuk sekarang aku izin kepadamu menjadi tukang ojek anak-anak kita, buah-buah hati kita. Maka sahabatku sekalian, sungguh indah kalau seorang perempuan berperilaku seperti ini, sehingga insya Allah saya yakin dinamika di dalam rumah tangga itu tidaklah akan terlalu banyak. Sahabatku sekalian, sahabat RK Rahmah Quran ini matuladiah. Di sini juga dikatakan wa ingkana, dan ketika ada azauju suami zaliman zalim biman ikhurujiha, dengan mencegah keluarnya si perempuan, fa in kharajat, dan ketika keluar perempuan biidznihi, dengan izinnya suami, muhtafiyatun, wajib dalam kondisi samar, fi hayatin, di dalam kondisi rithatin, orang yang hina. Jadi ketika seorang perempuan atau seorang istri ini keluar rumah, maka wajib dia ini keluar rumah dalam kondisi samar gitu ya. Kalau samar-samar sih mungkin sekarang mah tidak bisa. Ya minimal tutuplah aurat gitu ya, tutup aurat. Atau apakah wajib memakai cadar atau seperti apa? Dalam kondisi memakai cadar hilafiyah, ada yang mengatakan itu wajib, ada yang mengatakan itu tidak apa-apa, tapi minimal menurut usul fikih, sekali lagi saya katakan, mala yudraku kulluh, mala yudraku kulluh la yutraku kulluh. Jadi kalau memang misalkan menutup cadar, menutup muka perempuan itu tidak bisa, ya minimal rambut, minimal tangan dan sebagainya, dan kaki dan sebagainya, itu benar-benar ditutup. Dan ketika muka pun jangan terlalu dipoles sedemikian rupa. Ini mas, saya sering katakan, perempuan-perempuan ini salah kaprah, saya bilang. Ketika dia keluar rumah dan secantik-cantiknya, semenor-menornya, dan apa yang terjadi? Laki-laki yang lain yang bukan suaminya menginginkan dia, sehingga naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Ini yang akan menjadi fitnah yang besar. Kalaulah misalkan memang kondisi kita itu ya memang gak dandan, gak apa gitu ya, tapi laki-laki tuh masih pengen menyukai kita, ya itu mah hak masing-masing gitu ya. Tapi kalau yang dosa ini adalah ketika istri kita itu tidak pernah berias di rumah, tapi ketika pas keluar rumah dan sehabis-habisnya karena ingin dipuji oleh laki-laki lain, naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik, maka itu akan menjadi dosa yang besar. Dosa itu ya, jangan salah, itu dosa itu. Lalu bagaimana, apakah dosanya itu hanya untuk istrinya sendiri atau untuk laki-lakinya? Maka yang pertama, kalaulah memang kondisi istrinya melakukan hal seperti itu karena atas dasar keinginannya sendiri dan sudah diingatkan oleh suaminya, lalu dia kekeh ingin seperti itu, maka dosanya itu diberikan kepada istrinya. Lalu bagaimana kalau misalkan suaminya pun justru malah menunjang, malah nyuruh gitu ya, malah nyuruh berpakaian terbuka misalkan dan sebagainya, maka sahabatku sekalian, sungguh di situ antara suami istri ada dalam kondisi berbarengan di dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabatku sekalian, bagaimana kita memberikan pakaian kepada istri? Ya pakaian yang layak, yang baik. Tetapi yang menjadi catatan adalah tutuplah auratnya supaya tidak timbul fitnah, tidak ada rasa keinginan dari laki-laki manapun untuk memiliki istri-istri kita. Nauzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Dan bahkan ketika keluar dikatakan di sini wajib dalam kondisi samar. Bahkan wajib dalam kondisi hina, maksudnya dalam kondisi hina itu dalam kondisi pakaiannya jangan terlalu mewah gitu. Kalau sekarang makan boro-boro. Waduh, ada yang harga pakaian itu 1 juta, 2 juta. Isi saya mah kadang-kadang alhamdulillah saya kalau harga baju segitu mah belum mampu gitu ya, tapi yang sekitar ya mungkin 200-300 ribu mudah-mudahan setahun sekali mah kita bisa belikan seperti itu ya. Nah, di sini dikatakan tatlubu, mencari perempuan itu al-mawadhi'a, terhadap tempat-tempat al-khaliyah yang kosong, dunasyawari, tidak boleh dia mencari jalan yang besar atau jalan utama, wal aswaq, dan tidak boleh mencari pasar-pasar, mukhtarizatan, dan dalam kondisi menjaga min ayyasma, dari mendengar goribun, orang yang asing, sauta, terhadap suaranya. Jadi suaranya pun tidak boleh terlihat oleh orang lain, terdengar oleh orang lain, apalagi yang selanjutnya
kondisinya pun memang jangan memasuki jalan-jalan utama dan sebagainya, dan seperti itu. Au ya'rifaha, dan mengetahui kepadanya bisyahsiha, terhadap kondisi perempuan tersebut, orang lain. Wala tata'arraf, dan tidak memberi pengetahuan itu si perempuan atau isi itu ila sadiqi ba'liha, terhadap sahabat dari suaminya, wa ulima, dan diketahui min dalikal madzukur, dari hal yang sudah diceritakan, annahu, sesungguhnya kelakuan wajib wujuban, dengan wajib mutaakidan yang sangat, alal mar'ati, terhadap perempuan, anta taharra, dia ini harus sungguh-sungguh atas ridho zaujiha, ridho terhadap suaminya, wa tajtaniba, dan menjauhi itu si perempuan suhtohu, terhadap bencinya suami, ma'amkana, selagi dia bisa. Sahabat sekalian, sahabat RK Rumah Quran Himmatul Aliyah, sungguh saya katakan, ridho seorang suami itu adalah yang paling utama untuk istri-istri. Maka sering saya sampaikan, bahkan saya tidak akan bosan mengatakan ini, ridho seorang suami adalah surga untuk suaminya, sedangkan ridho seorang ibu adalah surga untuk anak-anaknya. Maka sahabatku sekalian, sahabat RK Rumah Quran Himmatul Aliyah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Allah takdirkan saya Hailuddin diridhoi oleh ibu saya, diridhoi oleh ayah saya, dan Allah takdirkan mudah-mudahan istri saya pun saya ridhoi, dan insya Allah sampai saat ini saya sangat ridho kepadanya. Kenapa seperti itu? Karena dia sudah capek mengurus anak, alhamdulillah membantu di dalam perekonomian saya pribadi, sehingga meskipun memang ada dalam kondisi biasa-biasa saja, tapi secara makan alhamdulillah tercukupi. Meskipun kadang-kadang kita makannya yang sederhana, tapi dengan seperti itu kita pun masih bisa eksis ada di dunia ini. Sahabatku sekalian, sahabat RK Rumah Quran Himmatul Aliyah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf untuk beberapa hari mungkin saya akan live sebetulnya di video saya, tetapi ketika pas saya upload ke Facebook, mungkin saya akan uploadnya secara reels gitu. Kenapa seperti itu? Karena qadarullah ternyata memang pulsanya ini tidak cukup sedikit gitu, harus banyak, dan memang masih terbatas, dan saya belum punya wifi. Mohon doanya dari semuanya, sehingga mudah-mudahan segera saya bisa memasang wifi. Dan dengan wifi itu, ketika saya online memberikan kajian, memberikan atau berbagi terhadap ilmu yang dulu pernah saya ambil dari guru-guru saya, dengan beliau memberikannya dengan ikhlas, maka insya Allah mudah-mudahan saya pun memberikan ilmu ini dengan ikhlas, dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku sekalian, sahabat RK Rumah Quran Himmatul Aliyah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita ketemu di esok hari. Mudah-mudahan kalau memang ada rezeki saya bisa live, tapi kalau belum ada rezeki, mungkin saya akan memberikan informasi atau membahas kitab Uqudul Jan ini secara diupload secara reels. Mungkin itu saja sahabatku. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.